Ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa saja di negeri kita? Kalau sholat subuh baca kunut, kalau mau takbiratul ihram baca usolli, habis sholat baca zikir nyaring, ada keluarganya meninggal dibacakan tahlil, lalu ada kenduri. Bulan Rabiul Awal merayakan maulid, bulan Rajab sebentar lagi Isra Mi'raj. Kemudian senang ziarah kubur. Itu ciri-ciri Ahlus Sunnah wal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Adik-adik semua, para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, rahimana wa iyyakumullah ajma'in. Pada kesempatan yang istimewa ini, kesempatan yang berbahagia ini, kita akan gunakan untuk menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan bisa mengundang rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas tentang statement ya. Ciri-ciri aswaja di Indonesia. Di Indonesia ya. Ciri-ciri aswaja di Indonesia diantaranya mengadakan maulid, tahlilan kematian, ya mungkin 3 hari, 7 hari, dan seterusnya ya. Kemudian zikir jahar atau mengeraskan suara secara berjamaah setelah selesai sholat. Ziarah kubur. Ya, ini ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kunut di waktu subuh. Baca usolli sebelum mulai takbiratul ihram. Ini ciri-ciri aswaja di Indonesia. Nah, ini menarik untuk kita kaji statement ini, adik-adik ya, komentar ungkapan-ungkapan ini. Yang dimaksud dengan ciri-ciri aswaja di Indonesia ini yang mana sih? Maksudnya bagaimana? Berarti kalau mereka tidak maulid, tidak tahlilan, lada kematian, tidak zikir zahar, dan seterusnya tadi, berarti tidak aswaja. Berarti kalau tidak aswaja, berarti kena dengan hadis yang masuk dalam kategori kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya berada di neraka kecuali satu. Siapa itu? Yang satu itu adalah humul jamaah. Nah, ini menimbulkan pertanyaan dari, karena ada hadis yang berbunyi iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqatan. Orang Yahudi itu terpecah itu menjadi 71 firqah. Wasa taftariqu iftaraqa yaftariqu wasa taftariqu dan akan. Nah, ini Rasulullah meramal ya kejadian yang terjadi. Dan akan terbelah, terpecah hazil umatku ini ala salasin wa sab'ina menjadi 27. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya berada di neraka kecuali hanya satu yang ada di surga. Kila manhum ya Rasulullah. Siapa? Man hiya? Lalu bisa manhum? Siapa itu ya Rasulullah? Hiyal jamaah. Ada redaksi yang lain. Hum ma ana alaihi ashabi. Orang yang pola pikirnya, pemahamannya, tutur kata, perbuatannya, ajarannya itu adalah ya, ajaran saya, wa ashabi dan ajaran sahabat-sahabat saya. Nah, itulah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti yang masuk surga itu hanya satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan disingkat di Indonesia dengan singkatan aswaja. Dan tadi ciri-cirinya disebutkan oleh salah seorang ustadz itu mengatakan mengadakan maulid, terus tahlilan kematian, zikir jahar, setelah selesai sholat, ziarah kubur, kunut, baca usolli. Berarti kalau tidak ada ini atau tidak melakukan ini, berarti otomatis di luar aswaja. Berarti kalau di luar aswaja, Ahlus Sunnah Jamaah
masuk neraka. Kan begini, ya, kira-kira pemikiran orang ya nanti. Nah inilah yang kita akan jelaskan adik-adik ya. Jangan sampai ya orang yang tidak tahlilan setelah kematian dianggap tidak aswaja terus masuk neraka. Orang tidak mengadakan maulid berarti bukan aswaja masuk neraka. Orang tidak kunut berarti bukan aswaja berarti masuk neraka. Allahu Rabbi. Repot kalau begini adik-adik ya. Kalau ini ukurannya orang masuk surga, tidak logis ini. Mengadakan maulid wajib enggak? Enggak. Berarti kalau enggak wajib, orang enggak maulid, neraka enggak? Enggak. Tahlilan setelah orang mati wajib enggak? Enggak. Berarti kalau orang enggak tahlilan, neraka? Enggak juga. Zikir jahar bersama setelah selesai sholat, wajib enggak? Enggak. Berarti kalau enggak wajib, neraka enggak kalau enggak dikerjakan? Enggak. Ziarah kubur wajib enggak? Enggak ada yang mengadakan wajib ziarah kubur. Kunut enggak wajib juga. Hatta dalam Imam Syafi'i. Mengajarkan usolli juga enggak wajib. Berarti andai kata ditinggalkan semua tadi itu adik, enggak ada hubungannya dengan surga dan neraka di sini. Nah ini maksudnya jangan sampai terutama sekali masyarakat awam memahami bahwa di saat orang tidak melakukan apa yang disebutkan tadi itu, dia tidak aswaja, karena tidak aswaja, konsekuensinya adalah neraka. Muhammadiyah neraka dong. Karena Muhammadiyah tidak melakukan yang tadi itu. Kunut tidak juga Muhammadiyah. Pokoknya semuanya tadi tidak dilakukan oleh Muhammadiyah. Berarti neraka dong. Aduh ya. Allahu Rabbi. Ngeri sekali ini pemahaman ini. Nah oleh sebab itu adik-adik ya. Ini analisa saja ya, analisa ya. Yang namanya analisa bisa benar, bisa salah. Ya, ya analisa saya, ya kata-kata ahlus sunnah wal jamaah itu bisa kita kelompokkan atau kita bagi menjadi dua. Pertama ahlus sunnah dalam arti kata sebuah komunitas atau kelompok. Nah kalau ahlus sunnah wal jamaah atau aswaja sebagai komunitas atau kelompok tertentu misalnya di Indonesia, kayak NU dan misalnya NW dan yang sejenisnya, ya nyocoklah dijadikan ciri-cirinya itu adalah yang disebutkan tadi itu. Adakan maulid, tahlilan, zikir jahar, ziarah kubur, kunut, baca usolli. Ini kalau dihubungkan hadirin dengan aswaja, ditinjau dari segi kelompok. Aswaja ditinjau dari segi kelompok. Ya. Kalau misalnya NU dianggap aswaja, NW dianggap aswaja, ciri-cirinya seperti yang sudah disebutkan tadi, ya pas. Tapi di sini aswaja tidak ada hubungannya dengan orang masuk neraka maupun masuk surga. Tidak ada hubungannya aswaja yang menyebabkan dia itu sendiriannya menjadi ahlul jannah, terus yang lain menjadi ahlun nar. Karena sekali lagi ya Dede, ya, ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi itu andai kata ditinggalkan tidak menyebabkan masuk neraka. Kenapa? Karena yang disebut tadi itu adalah tidak ada yang wajib. Oleh sebab itu tidak bisa dikaitkan dengan ciri-ciri ini. Kalau ciri-ciri ini tidak ada pada seorang, kemudian dia itu non aswaja dan dianggap itu masuk neraka. Nauzubillahi min zalik. Nah kemudian yang kedua, aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah dari segi pemikiran, dari segi tutur kata, perbuatan, atau tingkah laku, atau kehidupan sehari-hari, atau cara ibadah sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah. Siapa itu ahlus sunnah wal jamaah? Maksudnya berarti orang yang sesuai cara ibadahnya, tingkah lakunya, perbuatannya, tutur katanya sesuai dengan sunnah, yakni Rasulullah SAW, dan sesuai dengan al-jamaah, yakni as-sahabah. Sahabat. Berarti apapun ormasnya, mau NU, mau NW, mau Salafi, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau Matlaul Anwar, apa nama-nama yang ada di Indonesia. Yang penting perilakunya, pola pikirnya, tutur katanya, perbuatannya, ibadahnya sama, artinya sesuai dengan Rasulullah SAW, sesuai dengan sahabat,
berarti itu masuk dalam kategori ahlus sunnah wal jamaah, dan itulah yang masuk surga. Walaupun NU tapi tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah dan sahabat, iya tidak bisa juga Dedek ya masuk dalam yang satu itu. Nah itu sebabnya tadi saya bagi ya Dedek ya. Ahlus sunnah jamaah itu ada yang sifatnya komunitas atau kelompok, dan ada yang sifatnya berbentuk ya perilaku, perbuatan, ajaran yang sesuai dengan as-sunnah dan sesuai dengan al-jamaah. As-sunnah itu maksudnya Rasulullah, kemudian al-jamaah itu adalah sahabat. Nah, sekali lagi ya Dedek, ya. Kalau kita pakai yang kedua ahlus sunnah maksudnya ya, dengan yang kedua ini, maka apapun itu kelompoknya, mau salafi, mau non salafi, Dedek ya, tetap dia itu bisa masuk ke dalam surga atau termasuk dalam kategori al-wahidah tadi itu. Yang satu tadi itu kalau sesuai semua perilakunya, tingkah lakunya, ibadahnya dengan as-sunnah yakni Rasulullah dan as-sahabah dan sahabat. Nah, sebab kalau kita tidak mengkaitkan dengan ini ya Dedek ya, atau kita kaitkan hanya dengan kelompok, semuanya itu mengaku bahwa mereka ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini saya terakhir Dedek ya, sebagai penutup kita, saya akan bacakan di sini bagaimana pandangan atau pendapat Syekh bin Baz. Syekh bin Baz itu kan masuk dalam kategori ulama salafi tentang hadis yang tadi itu. Kalau secara kalau secara komunitas berarti Syekh bin Baz tidak masuk dalam aswaja ya. Tapi kalau secara ajaran mereka menganggap dirinya aswaja atau ajaran yang berhubungan yang sesuai dengan Rasulullah dan sahabat. Nah, coba gimana ini ya, pandangan daripada Syekh bin Baz di saat ditanya tentang hadis yang berbunyi tadi, iftarqatil yahud ala 71 firqah. Yahudi itu akan terpecah menjadi 71 kelompok, dan wasatab tariku hazil ummah, dan umat ini maksudnya ya umat Nabi besar Muhammad SAW yaitu akan terpecah menjadi salasin wasab'in, menjadi 73 kulluha finar. Nah, semuanya di neraka, atau kulluhum finar, semuanya di neraka illa wahidah, kecuali satu. Apa pendapat mereka? Pendapat Syekh bin Baz, ya ulama salafi ini. Atau kalau di Indonesia kan tidak dianggap aswaja. Dia mengatakan jawabannya apa? Oh, fal wahidah, yang satu itu hum ahlus sunnah wal jamaah. Ini tegas ini Syekh bin Baz. Yang satu yang selamat itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Berarti Syekh bin Baz sendiri kalau ditinjau dari segi ajaran mengaku ya, dari segi ajaran ya, mengaku ajarannya itu adalah apa yang diajarkan, apa yang dia sebarkan, apa yang diamalkan adalah sesuai dengan sunnah dan jamaah, sesuai dengan ajaran Rasulullah dan ajaran sahabat. Karena Rasulullah juga memerintahkan untuk mengikuti sahabat. Ashabi kan nujum ayyuhum iqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku bagaikan bintang. Siapa saja yang kalian ikuti, maka engkau akan mendapat petunjuk. Nah, itu sebabnya tadi ashabi al-jamaah itu adalah ashabur Rasulullah, sahabat Rasulullah SAW. Ini ulama salafi sendiri secara ajaran mengaku mereka itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Secara ajaran ya, bukan secara komunitas atau kelompok yang di Indonesia. Kalau di Indonesia ya termasuk Syekh bin Baz tidak masuk dalam aswaja ahlus sunnah wal jamaah. Tapi beliau sendiri secara ajaran mengaku itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ini jelas beliau jawabannya. Humus sahabah wa atba'uhum. Oh, mereka itu adalah sahabat dan pengikut-pengikut mereka. Bi ihsan. Ikut dalam masalah apa? Bi ihsan, untuk berbuat baik. Siapa mereka itu? Ahlus sunnah jamaah itu ahlut tauhid wal iman. Orang yang mengisahkan Allah, orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus yang 72 itu siapa?
Wasintani wasab'un 72 itu adalah mutawa'aduna binar, orang yang dijanjikan diancam dengan neraka. Siapa yang diancam dengan neraka? Fihim, di antara mereka termasuk di sana al-kafiru, orang kafir. Wa fihim al-asi, termasuk orang yang berbuat maksiat. Wa fihim al-mubtadi'u, termasuk orang yang berbuat bid'ah. Faman mata minhum alal kufri falahun nar mukhalladan biha. Siapa yang mati dalam keadaan kafir, nauzubillah, maka baginya neraka dan kekal di dalamnya. Wa man mata ala bid'ah duna kufrin. Siapa saja yang meninggal dalam keadaan, artinya tetap dalam keadaan bid'ah, melaksanakan bid'ah tapi tanpa kafir, bid'ah yang tidak sampai kafir. Wa ala maksiatin, atau tetap berbuat maksiat duna kufrin, tidak sampai kafir, bahwa tahta masyiatillah, itu nanti sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud saya, Dedek, kesimpulannya di sini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu secara ajaran ya semua orang mengaku. Termasuk Salafi mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah secara ajaran. Tetapi secara komunitas memang enggak. Beda istilahnya. Ada istilahnya Salafi, ada istilahnya dari Aswaja. Misalnya Muhammadiyah enggak masuk dalam kategori komunitas Aswaja. Tapi apakah tidak melaksanakan ajaran Rasulullah dan Jamaah? Nah, tentu mereka ya tetap mengaku bahwa melaksanakan ajaran Rasulullah dan ajaran sahabat. Sehingga intinya semua orang akan mengaku dirinya sebagai, ada semua kelompok mengaku dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena kalau tidak akan termasuk dalam kategori 72 yang masuk dalam neraka. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Ya, mungkin sekedar ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan ya menjadi tambahan ilmu pengetahuan wawasan, dan mudah-mudahan ya setelah mendengar pembahasan ulasan ini ya jangan sampai ada kelompok yang lain masuk neraka. Kita kepingin semua kelompok masuk semua kelompok masuk surga, dan kita semua, artinya kelompok manapun termasuk dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah selama ya ajarannya sesuai dengan ajaran Rasulullah dan sahabat. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fir'aun dzil awtad الذين طغوا في البلاد